Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli fa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, melanjutkan kajian kita telaah kitab Mafahim Siyasi Hizbut Tahrir. Kita masih di bab tentang permasalahan besar politik dunia. Kita sekarang akan bahas atau kita masih melanjutkan pembahasan tentang adidaya Amerika Serikat ya. Minggu lalu kita sudah berikan overview di bagian awal. Berikutnya kita akan lanjutkan. Kalau kita lihat di kitabnya, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang politik dalam negeri ya, tentang pemerintahan Amerika Serikat ya. Nanti kalau waktunya cukup kita masuk ke partai politik ya, seperti itu. Sekilas mereview inilah Amerika Serikat, dan dia mengadopsi sistem sistem pemerintahan yang sifatnya demokrasi, tapi bentuk negaranya itu adalah bentuk negara serikat. Sebagai mana mudah kalau kita mengidentifikasi dari namanya adalah the United States of America ya. Jadi ada sudah clear di situ disebut sebagai United States ya, gabungan dari negara-negara bagian of Amerika ya, yang namanya adalah Amerika gitu. Nah, kalau kita telaah ya sistem pemerintahan di Amerika Serikat ini, jadi ada analisa yang menurut saya menarik ya di kitab ini. Dia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Amerika ini dia adalah sistem pemerintahan yang di pemerintahan untuk manusia yang dikendalikan oleh manusia. Ada quote yang menurut saya menarik bahwa bangsa Amerika itu mereka tidak menggambarkan pemerintahan itu sebagai suatu pemerintahan yang ideal ya dalam persepsi mereka, tetapi dia menjalankan sistem pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan yang faktual dan aplikatif gitu ya. Apa yang dimaksud dengan faktual dan aplikatifnya itu akan kentara dari struktur pemerintahan yang kemudian dibuat ya oleh Amerika Serikat gitu. Nah, ini yang nanti akan kita coba telaah ya di dalam pembahasan kitab ini gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan ini saya temukan ya sebuah kajian bagaimana manusia atau masyarakat Amerika itu dia membangun struktur pemerintahannya. Gitu. Ini nggak ada di kitab itu ya. Ini saya kutipkan sebagai referensi tambahan ya. Dari mana? Ketika masyarakat ini dia dilibatkan ya di dalam proses pembentukan pemerintahan Amerika gitu. Yang nanti akan melahirkan sebuah model pemerintahan yang unik gitu. Yang unik yang kemudian ya mungkin tiap negara juga unik ya, punya karakter sendiri, tetapi keunikan yang ada di Amerika ini nanti yang kemudian melahirkan model ya, role model
demokrasi di dunia ini dengan model check and balance system. Bagaimana struktur yang ada itu bisa saling menguatkan satu sama lain atau saling role-nya ya, yang kemudian itu menjadikan akhirnya relatif stabil di dalam pemerintahan Amerika ini. Gitu. Nah sehingga kalau kita petakan dalam diagram ini misalkan ya, bagaimana siapa memilih siapa, siapa mengapprove siapa gitu ya, kemudian keberadaan negara keberadaan struktur negara ini dia berdasarkan apa gitu. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi menarik ya kalau kita telah kita petakan dari struktur-struktur di dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Gitu. Nah, tentu tidak cukup ya kita telah ini dalam satu pertemuan gitu ya. Kalau di kampus ini bisa satu semester sendiri gitu ya untuk bisa membahas. Tapi setidaknya ini kita dapat mengerti ya kenapa kemudian Ustadz menyebut bahwa memang Amerika Serikat itu dia membentuk atau menggambarkan pemerintahan idealnya itu bukan berdasarkan sekedar pemikiran mereka, sekedar logika mereka, tetapi dengan pengalaman panjang mereka sebagai negara demokrasi ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara demokrasi lain di dunia internasional ini ya, misalkan Prancis lah yang dianggap sebagai biangnya demokrasi kan. Kalau Inggris kan masih monarki gitu ya. Betul Amerika itu dia lebih belakangan ya, dibandingkan Prancis. Cuman Prancis itu kan dia mengalami masa kediktatoran lagi pasca demokrasi di di masa Renaissance ya dulu ketika ada revolusi Prancis gitu. Sempat kemudian akhirnya mereka kembali ke kekaisaran ya. Ya kita sebut kekaisaran ya pada masa Napoleon gitu. Tetapi Amerika itu ketika membentuk negaranya tahun 1776 sampai sekarang itu relatif ya nanti kita lihat ya bagaimana pergantian kepemimpinan di Amerika ya. Relatif mereka itu bisa menjaga mekanisme pemerintahannya itu dengan demokrasi yang kemudian mereka usung itu gitu. Hanya ada satu saja presiden Amerika yang melebihi periodenya ya 3 periode dan itu pun dimaklumi dalam situasi perang dunia kedua gitu ya. Eisenhower itu dia memimpin 3 kali periode gitu. Tapi di sebelum dan setelahnya itu mereka konsisten dan kemudian ya istiqomah ya dalam tanda kutip untuk menjalankan apa yang menjadi idealisme demokrasi mereka. Dan demokrasi mereka itu juga berbeda dengan apa yang kemudian difahami oleh masyarakat awam tentang demokrasi. Jadi masyarakat awam kan memahami demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Betul, kedaulatan itu dari rakyat. Tapi kedaulatan di tangan rakyat itu juga Amerika memahami itu tidak faktual gitu ya. Jadi itu hanya gagasan ideal. Tapi gimana faktualisasi dari kedaulatan di tangan rakyat? Nah, dibuatlah mekanisme yang rumit seperti ini. Mungkin kita menganggapnya rumit ya, tapi ya Amerika karena sudah menjalaninya ratusan tahun, Amerika ya nyaman ya dengan model semacam ini. Tentu dengan segala ya kalau dalam perspektif Islam kan tidak ada kelebihannya ya dengan segala kekurangannya. Tapi faktanya inilah sistem pemerintahan Amerika yang ada saat ini dan dibahas di dalam kitab ini menjadi salah satu kekuatan dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Jadi kalau kita bandingkan dengan adidaya yang sebelumnya ataupun nanti adidaya itu ada peran kekuasaan orang ya. Jepang itu sentralistik di kaisar gitu ya. Jerman juga dia menjadi adidaya ya ketika zaman Nazi misalkan ya ada sentralistik di Hitler. Kemudian Inggris, Prancis ya dan yang lainnya itu di dalam masa kerajaan.
jadi sentralistik. Tetapi Amerika itu dia menjadi adidaya ketika pemerintahnya itu dikerjakan bersama-sama gitu, dengan pola sistem demokrasi ala mereka. Tolong nih note-nya ya, kita nggak muji-muji Amerika ya, tapi kita membahas faktanya seperti apa gitu. Walaupun mungkin kedengarannya kok baik banget gitu ya, maksud konsepnya bagus gitu. Ya tentu kita harus apa namanya, nilainya dengan perspektif Islam. Nah, dari pola interaksi antar kelembagaan semacam ini, kemudian lahirlah struktur inti dari pemerintahan Amerika kurang lebih seperti ini. Jadi ada presiden. Uniknya presiden Amerika itu tidak dipilih 5 tahun, tapi hanya 4 tahun saja. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Kok rata-rata negara lain ada 5 tahun, kok ini 4 tahun. Gitu. Bahkan ada juga yang 6 tahun sebenarnya. Nah, kemudian yang menarik juga tentang posisi wakil presiden. Ya. Kalau kita kan di Indonesia wakil presiden itu satu paket ya. Tetapi kalau di Amerika itu wakil presiden itu dia punya posisi sebagai pemimpin dari Kongres. Gitu. Jadi ada Kongres yang di dalamnya ada Senat ya. Senat itu kalau kita adalah DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah Indonesia ya. Kemudian kalau House of Representative itu ya DPR lah gitu. Nah itu gabung pakai sistemnya dual kamar, sama seperti Indonesia ya. Jadi ada MPR itu ada DPD dan DPR gitu ya. Ini ada Kongres, ada Senat dan parlemen ya, atau House of Representatives. Tapi di situ bedanya adalah ada wakil presiden yang kemudian dia eksekutif yang ada di Kongres. Gitu. Nah, ini kenapa begitu? Itu juga menarik ya. Kemudian kita telah. Nah, kemudian juga eksekutif itu siapa saja? Ada presiden, kemudian ada ya kabinet ya, menteri-menteri, kemudian juga ada namanya eksekutif office ya. Jadi lembaga kepresidenan. Nah, ini juga yang menarik. Lembaga kepresidenan Amerika itu menjadikan bahwa kebijakan negara itu tidak bergantung atau tidak berubah karena ada perubahan kepala negara gitu. Jadi dia punya protokol, punya prinsip-prinsip ya, punya pakem yang presidennya ganti dia tetap ajak gitu. Kalau di Indonesia kan ganti presiden nanti struktur kementerian berubah gitu ya. Yang dulu nggak ada sekarang ada, yang sekarang ada dihapus gitu ya. Dulu Kemenko ada 3 sekarang jadi 4 gitu. Dulu Kemenko Maritim tuh nggak ada, maritim investasi itu kan dulu nggak ada yang gitu. Sekarang misalkan menteri itu ada Kemenkosaurus menteri yang ngurusin segalanya. Sakit deh di Singapura. Nah ini juga tidak akan terjadi di Amerika. Kenapa? Karena memang sudah acak gitu ya. Menteri yang harus ada apa aja, kemudian juga isinya seperti apa. Gitu. Nah kemudian juga ada judicial. Judicial itu ada Supreme Court ya, atau Mahkamah Agung ya. Dulu kita juga sama kayak Amerika, hanya Mahkamah Agung. Nah, cuman pasca reformasi kan dimunculkan ada Mahkamah Konstitusi yang sekarang jadi sorotan terus ya, jadi alat legitimasi kekuasaan gitu. Dulu sih ide awalnya kan kita nginiru Jerman ya, kenapa ada Mahkamah Konstitusi itu, supaya ada hakimnya para hakim gitu ya, atau hakimnya aturan gitu, hakimnya hakim atau penengah terhadap eksekutif dan legislatif gitu. Yang itu tidak bisa diperankan oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau di Amerika dia cukup ada Mahkamah Agung. Nah, karena Amerika itu adalah negara serikat, makanya kemudian ada pemerintahan federal dan juga ada pemerintahan negara bagian
yang mereka sebut sebagai state ya, negara bagian itu. Makanya tadi kan namanya United States. Jadi gabungan dari negara-negara, maksudnya state itu negara bagian. Nah, di negara bagian itu juga ada gubernur, ada legislatif, ya, dan juga ada mahkamah lokal atau apa namanya state courts. Ya. Jadi pengadilan tinggi di daerah. Ya, sebenarnya mirip dengan Indonesia ya, cuman kalau Indonesia negara kesatuan kan posisi eh, apa namanya hubungan pemerintah pusat dan daerah itu kalau di negara serikat atau negara federal itu kan relatif mereka sangat independen ya. Karena memang secara historis Amerika Serikat itu memang dia minggu ya sudah saya singgung dia adalah sifatnya bottom up ya. Jadi ada negara bagian dulu baru mereka bersepakat gabung jadi satu negara serikat. Nah, beda dengan negara apa namanya? Negara kesatuan sifatnya top down kan, negaranya satu kemudian karena kebutuhan yang sifatnya administratif ya, maka dibuatlah provinsi-provinsi. Makanya jumlah provinsi itu kan nambah terus di Indonesia. Baik, itu nah dirincikan sebelum ke situ. Lalu kekuatan dari apa namanya sistem pemerintahan Amerika itu bisa dilihat setidaknya dalam 5 hal. Ini yang di-quote dalam kitab ini. Pertama adalah dari tata cara pengangkatan presiden, ya. Nanti saya menjelaskan. Kemudian yang kedua dari otoritas atau kalau kita apa ya hak dan kewenangan, hak dan tanggung jawab ya dari presiden, gitu. Peran presiden dalam negara, kemudian pembatasan otoritas aparatur negara lain, termasuk juga kesatuan kekuatan yang direpresentasikan oleh negara. Ya. Jadi Amerika itu dia sebut dia adalah federal. Ya. Federal itu kan di beberapa negara yang menganut sistem federal, presiden itu dia simbol. Gitu. Kayak misalkan di Malaysia ya, Malaysia itu kan kerajaan federal. Apa namanya ada kepala negaranya yang di Pertuan Agung, kemudian ada Perdana Menteri. Tapi Amerika itu dia federal, tetapi dia adalah presidensial gitu ya. Jadi lupa saya cantumkan. Kalau dimatrikkan ya, dimatrikskan. Jadi ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, ada bentuk pemerintahan gitu. Nah, kayak Amerika itu kan dia federal, tapi dia adalah presidensial gitu ya. Apa namanya? Dia federal demokrasi presidensial. Indonesia itu kesatuan demokrasi presidensial. Jadi sama-sama dengan Indonesia. Apa sih bedanya? Kalau presidensial itu kan kepala negara dan kepala pemerintah itu di tangan satu orang. Itu namanya presidensial. Ini istilahnya. Nah, kalau misalkan dia parlementer kayak di India, ya, kemudian di Malaysia, gitu, ya, ada di Inggris, ya. Kalau Inggris itu kan kerajaan, Malaysia kerajaan, sama-sama adalah parlementer. Amerika Indonesia itu beda. Amerika negara federal, kita kesatuan. Tapi yang samanya Indonesia dengan Amerika adalah dia presidensial. Jadi kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan itu ada di satu orang. Gitu. Makanya ini yang kemudian disebut bahwa peran otoritas, peran gitu ya, sama kesatuan kekuatan itu ada di tangan presiden. Gitu. Nah ini juga yang menjadikan posisi presiden di Amerika itu powerful, gitu ya, punya kekuatan. Walaupun tadi mekanismenya tentu dibuat sedemikian rupa supaya juga tidak melebihi kewenangannya gitu ya. Ya karena ada kasus-kasus juga presiden yang akhirnya kemudian menjadi diktator dan itu yang kemudian dicegah di Amerika Serikat ya. Tidak boleh presiden itu kemudian menjadi diktator. Gitu. Baik. Nah ini kalau kita detilkan bagaimana sistem pemerintahan di Amerika ya. Mungkin ada istilah-istilah yang juga
sering didengar, ada POTUS ya, President of the US, ya, disingkatnya POTUS. Kalau di Twitter atau sekarang apa ya, X ya, itu dia punya akun khusus sendiri gitu. Jadi presidennya ganti tetap ada akun POTUS. Uh, jadi ada sama dia seperti negara demokrasi lain menganut trias politika ya. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatifnya siapa tadi ya? Dia sistemnya dual, dua kamar, ada Kongres, di dalamnya ada anggota DPR dan Senat. Cuman uniknya tadi ada Vice President ya, yang dia adalah pemimpin. Kemudian di judiciary atau di kehakiman ya dia tunggal ya. Uh, Kalau kita kan ada 3 lembaga, ada MK, ada KY, ada MA gitu ya. Amerika itu hanya satu saja, ada SCOTUS, Supreme Court of the US. Nanti dia nanti punya hakim-hakim baik di level negara bagian atau di level yang lain. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, kita sangat memahami bahwa memang eksekutif branch ya, cabang eksekutif ini sangat powerful ya. Jadi Presiden Amerika itu dia membawahi yang utama itu kan ada dipisah ya, ada DOD ya, Department of Defense, membawahi Army ya, Angkatan Darat ya, dan Navy, Angkatan Laut ya. Kemudian juga itu yang paling utama. Kemudian juga ada NSA ya, National Security Agency. Kemudian ada Angkatan Udara, Air Force, ada Marine. Ya. Nah ini beda. Nanti memang kalau struktur kemiliteran juga tidak setiap negara itu sama. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat Amerika itu ini kelihatan ini negara adidaya gitu. Contoh misalkan ada Coast Guard ya, Coast Guard itu penjaga pantai. Tapi penjaga pantai itu kalau di kita kan polisi gitu ya. Tapi dia karena memang negara dengan pantai yang sangat luas dan juga menjadikan pantai itu menjadi suatu hal yang strategis, dia ada sendiri. Marine Corps ya, marinir dipisahkan dari Navy gitu. Karena marinir itu adalah pasukan laut yang diterjunkan ke darat. Teorinya kan begitu. Nah, kalau Navy itu ya dia betul-betul di laut, apalagi Amerika punya armada lautnya seluruh dunia gitu ya. Dan itu ya tidak cukup hanya oleh marinir gitu, karena Amerika dia tempatkan di seluruh samudera di dunia gitu. Nah, yang menarik lagi yang Amerika punya itu adalah Space Force ya. Angkatan angkasa ya. Kita kan nggak ada ya, angkatan luar angkasa. Karena dia sudah mikir ya dulu akibat dari perang dingin ya, persaingan di angkasa, tapi dia juga akhirnya kemudian membentuk Space Force ya, di Amerika. Artinya Department of Defense ini menjadi menunjukkan kekuatan Amerika secara militer. Gitu. Nah, dipisahkan dengan DOJ ya, Department of Justice. Nah, di situ nanti ada FBI. Jadi FBI itu dia ya kayak polisi ya, Marshal itu kan polisi ya. FBI, Marshal, DEA yang ngurusin tentang dan seterusnya itu dipisahkan. Jadi untuk ngurusin urusan keamanan dalam negeri detail juga di situ. Termasuk juga yang ini menjadi isu terkait dengan dunia Islam ada DHS ya, Departemen Homeland Security ya, yang ngurusin tentang keamanan dalam negeri. Itu dipisahkan juga dengan kepolisian, ngurusin terorisme, ngurusin imigran ya. Bahkan mungkin yang suka bepergian ke luar negeri itu kan ada koper dengan standar TSA ya, TSA gitu. Jadi koper tetap terkunci tapi bisa diakses oleh Departemen TSA Amerika. Ini menarik gitu ya. Kemudian ada Secret Service ya, ini pengawal presiden sebenarnya. Tapi dia bagian dari Homeland Security. Kalau departemen lain, saya pikir ini hampir sama ya. Ada keuangan, ya, treasury, ada energi, ada kemudian masalah buruh dan lain sebagainya.
Eh, nah ini dari eksekutif branch ya. Jadi memang ini sudah pakem ya, yang kotak-kotak yang merah yang besar itu sudah pakem gitu. Makanya tidak ganti presiden, ganti struktur pemerintahan. Nah khusus terkait dengan presiden itu di bawah ya, itu ada Executive Office of the President, ada White House Office, kemudian ada Office untuk Wakil Presiden, ada National Security Council ya NSC gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah di luar ini di sistem pemerintahan Amerika itu juga dia punya semacam independen dan semi independen agensi government agensi ya. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan yang independen atau semi independen kayak CIA ya, Central Intelligence Agency itu dia dipisahkan gitu. Dianggap semi atau independen, termasuk dia the Fed ya, yang ngurusin masalah dolar mata uang gitu. Itu jadi dipisahkan dari pemerintah. Sama kayak kita kan ada BI itu kan bukan bagian dari pemerintah. NASA ya. Tadi kan ada Space Force, tapi ada NASA. NASA itu yang memang uh, dia mungkin lebih luas ya. Kalau Space Force itu lebih ke perangnya, walaupun memang perang di angkasa juga tidak terjadi juga ya, belum terjadi. Tapi kalau yang ngurusin riset macam-macam itu ada NASA, apalagi dan lain-lain ya, banyak sekali. Termasuk juga lembaga-lembaga yang dibuat terkait dengan negara lain. Misalkan ada African Development Foundation. Ya. Kalau ke Indonesia itu ada namanya lembaga bantuan dari Amerika ya. Lupa ya. USAID. Kok lupa sih. USAID ya. Jadi bantuan-bantuan dari Amerika ke beberapa negara. Salah satunya adalah terhadap Indonesia gitu. Dan seterusnya. Nah ini lembaga-lembaga independen dan semi independen. Termasuk juga ada semacam apa BUMN ya, BUMN gitu. Lembaga-lembaga punya pemerintah yang dia ngurusi urusan tertentu ya, kayak Amtrak ini ngurusin perkereta apian. Kalau kita mungkin apa KAI ya, Kereta Api Indonesia gitu. Kemudian juga ya nanti silakan slide-nya bisa dibaca. Ya, jadi memang ini menunjukkan ke kebesaran ya dari sebuah negara adidaya dengan strukturnya. Nah, tadi disinggung bahwa salah satu yang unik di Amerika itu adalah terkait dengan tata cara pengangkatan presiden. Nah, kalau kita kan di Indonesia presiden itu dipilih langsung gitu ya. Kalau dulu kan dua tahap ya. Kita milih ini sebelum di amandemen ya. Dulu milih anggota DPR, kemudian jadi MPR yang milih presiden gitu ya. Kalau sekarang Indonesia milih presiden secara langsung. Ya, ada kandidat yang dipilihkan oleh partai politik. Kita belum mengadopsi calon independen ya. Partai politik juga harus memenuhi electoral threshold ya, batas minimum dari jumlah suara, baru kemudian boleh memajukan. Kita di Indonesia kan ada 3 calon kandidat ya. Jadi nanti tinggal dari 3 ini dipilih. Kalau lebih dari 50% satu putaran. Kalau kemudian tidak ada yang mencapai 50% lebih, itu 2 putaran. Nah kalau di Amerika itu, kalau kita lihat runutannya ya, ini sekilas saja. Yang pertama itu syarat dulu. Siapa yang boleh jadi kandidat presiden? Nah ini menarik ya. Amerika itu pertama dia bisa natural born citizen, jadi dia sejak lahir di Amerika itu boleh. Makanya Obama walaupun kulit hitam, tapi karena dia lahir dari kecil di Amerika boleh. Atau US resident 14 tahun. Jadi tinggal di Amerika 14 tahun aja udah bisa jadi presiden di Amerika ya. Jadi apa istilahnya itu? Eh,
putra daerah gitu ya. Putra daerah itu tidak mesti lahir sedari lahir gitu, bahkan hanya cukup 14 tahun pernah tinggal di Amerika itu bisa presiden. Dan usia minimumnya 35. Kita kan kemarin ribut tuh di Indonesia ya, karena kita masih di 40 gitu ketika diturunkan ke berapa kemarin, kayaknya ada ini di Mahkamah Konstitusi kan, itu kemudian jadi rame gitu. Nah, kalau di Amerika dia 35 itu udah bisa. Walaupun nanti siapa yang menjadi presiden termuda di Amerika juga masih kalah ya. Amerika sekarang trennya jadi presiden tua ya. Tren di Amerika presiden tua gitu. Dibandingkan dengan karena yang sekarang siapa, Joe Biden itu udah sepuh ya, berapa, 80 atau 90 tahun. Nah, yang pertama tahapannya itu adalah ya, ya nanti dibikin biasanya di level di level masing-masing partai ya. Nanti ada primaris and caucus, kemudian nanti bagian kedua ada konvensi nasional di masing-masing partai, baru nanti masuk ke general election gitu. Nah, baru nanti step terakhir itu ada namanya electoral college ya. Apa namanya, pemilihan. Nah, pemilihannya itu tidak per per apa per one man one vote ya, satu orang memilih satu, tapi yang dipilih itu adalah berdasarkan nanti pembagian suara di masing-masing negara bagian gitu. Jadi bisa saja seseorang yang mendapatkan suara terbanyak itu dia tidak terpilih. Kenapa? Karena memang nanti bergantung kepada jumlah electoral college-nya di masing-masing negara bagian. Nah, makanya dengan begitu nanti komposisi antara jumlah penduduk ya dengan rata-rata kepadatan di masing-masing negara bagian itu menjadi pertimbangan juga gitu. Diharapkan ini ya tadi ya, balik lagi ke prinsip faktual ya dan efektif itu bisa gitu, sehingga nanti meminimalisir adanya apa namanya semacam eh, ya protes-protes lah, karena memang persebaran penduduk yang tidak merata di Amerika Serikat gitu. Nah ini walaupun ya tetap saja protes-protes itu ada ya, seperti itu. Nah berikutnya tentang powers dari presiden ya. Tadi disebutkan bahwa memang dengan sistem presidensial Amerika Serikat ini posisi presiden itu menjadi sangat kuat ya. Di sini kan disebut ada formal powers ya. Jadi memang kekuatan yang memang disebutkan secara formal, misalkan dia adalah menjadi pemimpin pasukan ya, Commander in Chief the Armed Force of the US ya. Kalau di Indonesia apa, Panglima tertinggi TNI gitu ya, semacam itu. Dan juga dia punya kemampuan atau otoritas untuk negosiasi perjanjian-perjanjian dengan entitas luar negeri, menerima atau mengirimkan putusan ya, kemudian juga hakim dan seterusnya gitu. Dan lain-lain ya. Tapi juga ada yang namanya informal powers ya. Misalkan ada persuasion power yang memang kadang ini digunakan secara privat ya, yang namanya juga informal tidak, tapi posisi presiden itu harus menunjukkan ada informal power-nya gitu. Kalau dalam kajian diplomatik itu misalkan bagaimana sampai ke hal-hal yang teknis ya, cara bersikap, cara ngomong, cara berdiri, pilihan baju itu harus menunjukkan power gitu. Jangan sampai presiden Amerika tapi kelihatan lemah gitu ya, kelihatan ketika berhadapan dengan pemimpin negara lain itu kelihatan subordinat ya, dia di bawah pemimpin lain, itu nggak boleh gitu. Makanya itu betul-betul diatur gitu ya, supaya memang informal powernya itu eh, dia muncul. Ya. Contoh misalkan di sini disebutkan bagaimana public speakingnya, ya. Kemudian penggunaan media, gitu.
uh, membangun personal popularity gitu, dan seterusnya. Oleh kemudian presiden itu tidak berwibawa gitu, karena dia adalah negara adidaya gitu. Dan menurut saya memang harusnya begitu ya. Dulu pada masa kekhilafan Islam juga, terutama di masa Turki Utsman, itu memang dibuat semacam uh, ya ritual, termasuk juga prosedural yang menunjukkan kewibawaan khalifah ya, kepala negara, harus begitu. Kayak di Istana Topkapi ya di Istanbul itu kan, itu ada tempat-tempat, jadi tidak bisa langsung masuk. Ketika masuk itu tamu tuh dia harus terpaksa menunduk gitu karena memang dikasih batas, kasih rantai di atas gitu. Jadi itu sengaja dibuat gitu, masuk lewat pintu ini, dan kalau lewat pintu ini harus nunduk gitu. Sehingga menunjukkan dia itu menghormat. Kalau tidak menghormat dipaksa menghormat gitu. Gimana caranya ya? Nah, itu hal-hal teknis yang menurut saya menarik juga ya. Eh, Kita di hubungan internasional itu mempelajari tentang uh, diplomatic manner ya, tentang attitude ya, atau tingkah laku. Bukan hanya attitude ya, termasuk juga tadi hal-hal yang sifatnya prosedural, seorang diplomat. Apalagi nih lebih ya sebagai negara gitu. Oke. Nah, tadi yang saya sebut juga bahwa lembaga-lembaga di Amerika itu mereka dibangun yang melahirkan apa yang disebut sebagai check and balances system ya. Jadi antara lembaga satu dan lain itu dia saling menguatkan gitu, tidak untuk saling melemahkan gitu. Sehingga misalkan antara eksekutif dengan yudikatif itu ada eh, rules masing-masing gitu. Gimana hubungan eksekutif dengan yudikatif, hubungan antara eksekutif dengan legislatif, hubungan legislatif dan yudikatif. Gitu. Dan ini juga banyak ditiru oleh negara lain, termasuk Indonesia ya. Makanya contoh misalkan di Indonesia itu ada Mahkamah Konstitusi, ya. Itu kan itu ada 9 hakim konstitusi itu, yang harus merepresentasikan 3 orang dari eksekutif, 3 orang dari legislatif, 3 orang dari yudikatif. Ini kan masalahnya itu kalau di Indonesia adalah ketika antara legislatif dan eksekutifnya itu tidak ada check and balances gitu. Sehingga partai penguasa ketika ketemu dengan parlemen yang didominasi oleh partai penguasa, ya sudah, akhirnya kemudian pembuatan undang-undang ya, penguasa jadi stempel gitu ya. Atau parlemen itu hanya menjadi perpanjangan tangan penguasa. Itu kan yang kemudian akhirnya sistem check and balances itu terjadi. Nah, kalau di Amerika nggak boleh itu terjadi ya. Jadi ketika eh, apa namanya, ada pengaturan waktu pemilihan yang berbeda, atau yang dipisahkan ya antara House of Representative atau parlemen itu dengan pemerintah. Kalau kita kan barengan ya, kayak ini kan mulai nih pemilihan presiden, pemilihan DPR itu serentak gitu. Sehingga kemudian ya mungkin kita berpikir praktisnya ya, sekali kampanye barengan gitu ya. Kalau di Amerika nggak begitu, justru ada jeda yang dipisahkan sehingga nanti model check and balances-nya itu bisa diwujudkan gitu. Sekali lagi note-nya ya, ini bukan muji-muji Amerika. Note-nya penting. Ya, wah jadi bagus ya, jadi bagus. Saya hanya menjelaskan fakta ya. Termasuk juga memisahkan antara negara bagian ya, state dengan negara federal. Gitu. Nah, ini juga dipisahkan mana yang menjadi kewenangan negara pusat atau negara federal yang warnanya kuning, dengan mana yang menjadi kewenangan negara bagian atau yang warnanya ungu itu ya. Nah, termasuk di dalamnya ada yang di situ ada konkuren ya, ada yang irisan di antara kewenangan antara negara bagian dengan federal gitu. Dengan pembagian ini nanti saling saling apa ya, ya saling menghormati gitu. Uh, ya contoh misalkan yang menarik ya, mungkin kalau kita simak di film-film misalnya di Amerika itu ketika ada polisi
polisi itu urusan dalam negeri, kriminalitas ya. Ketika ada penjahat dia lari ke negara bagian lain, ya sudah, itu bukan urusan dia. Dia berhenti di perbatasan. Tapi ketika ada urusan dari FBI, federal, kan FBI itu dia ketika terlalu ikut campur dalam urusan negara bagian, nah, ya polisi negara bagian itu dia bisa saja ngusir FBI ketika dianggap itu bukan dari kewenangan. Nah, ini juga saling menghormati di antara otoritas masing-masing itu juga dibangun ya di Amerika gitu, dengan sistem federasi. Ini kurang lebih melengkapi ya mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, ya, federal dan state. Gitu. Misalkan uang itu ada di pusat, makanya di Amerika negara-negara bagian nggak boleh mencetak uang sendiri, ya mungkin sama lah ya. Kemudian juga misalkan declare war, ya perang itu ya kewenangan pusat, nggak boleh daerah menganggap mendeklar perang dengan daerah lain. Dan seterusnya. Nah, termasuk juga kepahaman Amerika tentang pemerintahan itu dengan proses pelibatan rakyat ya untuk memilih dengan kesempatan yang luas. Gitu. Nah, sehingga dengan pelibatan masyarakat di dalam proses pemilihan di Amerika ini menjadikan akhirnya daya dukung ya dari rakyat Amerika terhadap negaranya itu menjadi kuat ya, apa namanya, self of responsibility-nya ya, rasa memiliki gitu. Walaupun tadi yang menarik adalah nanti cuma diulas ya, Amerika itu dia dibangun oleh para imigran gitu ya. Jadi kalau bicara tentang nasionalisme ya, nasionalisme Amerika itu nasionalisme yang bukan berdasarkan etnik ya. Bangsa apa ya, Amerika itu bangsa apa ya? Karena kalau bangsa aslinya itu kan bangsa Indian ya, yang memang sudah menjadi minoritas di sana gitu. Lalu bangsa apa ya, mereka membangun identitas sendiri, maka itu yang disebut sebagai identity nasionalisme ya, nasionalisme berdasarkan identitas gitu. Sama sebenarnya seperti Indonesia, cuman bedanya kalau Indonesia itu identitas itu dibuat karena memang kita majemuk gitu. Majemuknya itu adalah majemuk yang sifatnya natural ya. Sudah ada suku Jawa, sudah ada suku Sunda, sudah ada suku Bugis, suku Batak, itu sudah ada. Sudah punya akar sejarah gitu ya. Nah, cuman karena kita ingin gabung, muncullah identitas baru. Itu yang kemudian diperingati dalam Sumpah Pemuda itu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi membentuk identitas nasionalnya itu karena memang ingin menyatukan keberagaman. Indonesia itu sama dengan Amerika, pakai nasionalisme identitas gitu. Nah, cuman bedanya identitas di Indonesia itu ya katanya gitu ya disepakati gitu untuk menghilangkan keragaman tadi. Makanya muncul satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bikin baru. Nusanya beda-beda pulau dijadikan satu, gabung gitu ya. Bahasanya macam-macam, milih satu bahasa yang disepakati gitu ya, bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Bangsanya ya masing-masing kan punya etnis beda-beda ya. Tapi kita sepakat kita adalah bangsa Indonesia. Muncullah nasionalisme ala Indonesia. Carilah simbol-simbol dan ritual nasionalisme. Karena nasionalisme itu pasti diwujudkan dengan simbol dan ritualisme ya. Misalkan muncul bendera merah putih ya, kalau orang Sunda mungkin punya bendera sendiri, orang Jawa punya sendiri, orang Batak punya sendiri, orang Bugis punya sendiri gitu. Tapi karena kita identitasnya baru, cari warnanya, oh merah putih. Lambang negara, pilih burung Garuda, padahal orang Sunda punya burung sendiri gitu ya. Makanya dulu ada lagu Manuk Dadali kalau di Sunda, menganggap Manuk Dadali itu burung Garuda gitu, padahal beda gitu. Ada lagunya Manuk Dadali gitu.
burung bersama, burung yang disepakati sebagai simbol negara gitu. Kemudian apa, bunga gitu ya, disebut ada bunga nasional, apa bunga anggrek atau apa ya, saya lupa lagi dulu pelajaran SD gitu. Kemudian juga pakaian, ya hanya batik, batik itu dianggap sebagai pakaian nasional kan gitu. Padahal kan orang Papua nggak kenal itu batik gitu. Nah, sekarang ada tuh batik Papua. Karena nggak dikenal mereka itu batik. Apa batik Papua? Ya baju yang kemudian gambarnya gambar asmat, gambar sih gitu macam-macam. Artinya semua dia punya batik, ada batik Aceh, batik. Padahal Aceh kan nggak pakai batik. Orang Melayu nggak pakai batik. Gitu. Ya, cuman tadi karena ada identitas disepakati. Nah itu namanya nasionalisme identitas. Nah Amerika juga sama, dia adalah nasionalisme identitas. Cuman masalahnya atau bedanya Amerika itu dengan Indonesia ya, bedanya Amerika itu dia imigran semua gitu. Ada yang datang dari Afrika, ya para budak yang kemudian merdeka. Ada yang datang dari yang masing-masing koloni dari Eropa kan, dari Belanda, dari Inggris, Irlandia, dari Perancis gitu ya, dari Spanyol, dari Portugis gitu. Belum lagi imigran yang baru ya dari Cina, dari India, dari Arab gitu. Mereka semua pendatang gitu. Yang aslinya ya ada tadi orang India, tapi mereka sudah sangat minoritas gitu. Akhirnya mereka bikin identitas baru namanya Amerika gitu. Nah ini memang nanti dalam pembentukan nasionalisme Amerika itu juga ya ada plus minusnya gitu ya, dalam konteks kesatuan nasional gitu. Sehingga daya rekatnya itu sama dengan Indonesia. Ritual nasionalisme dan simbol nasionalismenya itu butuh effort ya, butuh usaha yang kuat untuk menanamkan. Beda dengan nasionalisme etnis ya, kaumnya gitu ya, yang berdasarkan dari satu kaum yang menjadi dasar nasionalisme, mereka kan sudah akar sejarahnya sama gitu. Tapi kalau nasionalisme identitas kan belum tentu akar sejarahnya itu dianggap sama. Ya, kadang merasa dipaksa. Gitu. Kayak Indonesia kan, kita diingatkan dengan kejayaan Majapahit, gitu, kejayaan Sriwijaya. Cuman kan bagi Muslim ya apa hubungannya gitu ya. Nggak merasa bangga juga gitu loh. Lihat Borobudur bangga, cuman ketika kan agama Buddha kadang itu jadi nggak kuat gitu ya untuk bisa dijadikan sebagai daya ikat nasionalisme identitas gitu karena memang ada akar yang berbeda. Nah apalagi di Amerika gitu, mereka nggak punya akar sejarah gitu ya. Eh, Kalau orang negro ingatnya penjajahan, perbudakan gitu ya. Eh, para imigran itu mereka punya sejarah masing-masing gitu. Makanya itu jadi tantangan ya buat pembangunan nasionalisme di Amerika Serikat gitu. Oh nggak ada ya pembahasan cuma nggak ada di sini. Cuma ini tambahan aja. Nah tapi tadi eh, ketika partisipasi terhadap rakyat itu diberikan, jadi mereka itu rasa memiliki negaranya itu karena sama-sama imigran itu dibangun gitu. Mereka sama-sama pendatang, yuk kita bangun bersama gitu. Nah, jadi semangat sesama pendatang itulah yang menjadikan rakyat Amerika itu diikat dengan harapan bersama gitu ya, dengan hope ya, dengan apa namanya, dengan harapan-harapan kenapa mereka datang ke Amerika gitu. Dan itu yang selalu dijadikan sebagai eh, daya ikat yang kuat di Amerika itu tinimbang mereka mencari-cari akar sejarah gitu karena ya tadi tidak punya sejarah yang sekuat gitu ya negara lain. Nah, cuman masalahnya ini juga bukan masalah
Nih, mohon maaf nih, tiba-tiba sinyal hilang. Dari mana tadi? Sebentar. Oke. Nah, jadi itulah yang menjadikan Amerika itu negara yang sangat kuat ya. Dan diulas sekilas ya di dalam paragraf selanjutnya bagaimana kemudian Amerika itu bisa keluar dari isolasinya, kemudian masuk ke level konstelasi global, bahkan Amerika berusaha eh, apa namanya menguasai dunia walaupun awalnya mendapatkan tantangan dari Uni Soviet ya pasca Perang Dunia Kedua sampai kemudian akhirnya Uni Soviet itu bisa dikalahkan ya pasca Perang Dingin gitu. Sehingga Amerika itu menjadi kekuatan nomor satu dan kutub yang paling besar pengaruhnya dalam politik internasional saat ini gitu ya. Uh, jadi itu tentang kekuatan pemerintahan Amerika. Ini sekilas timeline ya bagaimana kemudian Amerika itu mulai masuk ke level uh, dunia ya di pas. Jadi Amerika itu baru saja dia masuk di level konstelasi internasional. Gitu. Karena memang sebelumnya itu dia masih menganut isolasionisme ya, atau doktrin Monroe yang sering kita sebut. Baik, mungkin itu bagian dua tentang Amerika. Berikutnya topik berbeda ya tentang partai politik ya. Sama tentang nanti tentang kapitalisme Amerika dan terakhir ya kekuatan-kekuatan Amerika yang lain ya, militernya, media massa macam-macam. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Walau alam. Ya, Alhamdulillah. Oke. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini kita masih mendengarkan atau menyaksikan tadi pemaparan telaah kitab lanjutan berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri ya atau politik dalam negeri dari yang beliau jadi sampaikan, baik dari model demokrasinya, kemudian struktur kenegaraannya, dan hubungan antara beberapa departemen maupun pemerintahan otoritas. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan. Di antara Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, ini sesi tanya jawab sudah kita buka. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita pada malam hari ini, bisa pertanyaannya dikirimkan ke kolom chat. Nanti kita akan pilihkan. Atau kalau memang ada yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand langsung, nanti ditanya dan akan dijawab langsung oleh Ustaz. Ya, ini sudah ada penanya langsung. Monggo Bu, Bu Faiz, silakan Bu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf tadi terlambat mungkin beberapa yang saya tanyakan bisa jadi sampun diterangkan ngapunten. Yang pertama tentang kaitan dengan kemarin kita bahas ada karakter eh, bangsa Amerika yang bahkan dalam kitab ini itu di-mention gitu ya oleh Syekh Kaki yaitu pragmatis. Nah, adakah kaitan antara karakter pragmatis tersebut dengan bagaimana Amerika mengorganize pemerintahannya? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi maksudnya apakah eh, karakter itu kemudian akhirnya terbawa gitu ketika kemudian Amerika mengorganize pemerintahannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menyimak film gitu ya, biasanya ada disebutkan
apa struktur negara itu ada senat gitu, terus kemudian ada kongres. Nah, eh, ini itu apa Ustadz? Penjelasannya seperti apa? Ada kongres, senat itu kalau di Indonesia itu sepadanannya itu dengan apa? Ya ini kan kemudian kita cari atau kita minta sepadanannya itu kan agar lebih bisa didekatkan fakta itu. Karena memang kan ya kalau tidak dicari di apa ditunjukkan kesepadannya dengan di sini misalkan kan tetap tidak tergambar gitu. Jadi misalkan eh, apa namanya tadi itu Kongres dan Senat itu eh, penjelasannya seperti apa? Ngapunten kalau sudah sebenarnya tadi. Oke. Kemudian yang ketiga eh, Indonesia juga sistemnya presidensial gitu ya. Perbedaannya presidensial di Amerika Serikat dengan presidensial di Indonesia itu apa, Ustadz? Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi di slide Ustadz menyebutkan bahwa Amerika itu kuat, gitu ya, diantaranya karena eh, rakyat itu diberi partisipasi yang luas gitu untuk memilih presidennya bahkan juga memilih aparatur. Kalau memilih presiden, nggih, itu satu yang sudah famous gitu ya, sudah biasa di negara manapun bahkan ya kan di negeri ini juga demikian. Tapi kalau milih aparatur memang sampai di sana begitukah partisipasi rakyatnya? Tadi di slide panjenengan ada begitu gitu. Jadi memilih aparaturnya. Apakah kemudian aparatur itu rakyat partisipasi rakyat harus sampai ke sana gitu, memilih aparaturnya. Kalau kalau iya, bayangan saya kan kok ini sekali gitu ya, maksudnya kan ya riwah gitu ya kalau sampai rakyat itu ikut mengatur gitu ya personal-personal di aparatur negara itu. Oke. Itu yang ke keberapa tadi? Oke, kemudian yang selanjutnya eh, masih masih kaitannya dengan tadi partisipasi rakyat. Tadi Panjenengan menyatakan bahwa ini yang membuat Amerika itu kuat gitu ya, established karena memang rakyatnya itu diberi partisipasi yang luas. Nah, kita coba eh, ke eh, sistem pemerintahan Islam gitu ya. Nah, di dalam sistem pemerintahan Islam untuk memilih khalifah itu kan Islam memiliki mekanisme yang bahkan ya bisa dikatakan tidak memerlukan partisipasi rakyat yang luas gitu. Kita mengenal terminologi ahlul hali wal akti gitu ya. Bahkan kemudian juga ada bayat taat. Ada terminologi itu yang dikenal di dalam fikih Islam dalam pemilihan pemimpin gitu ya. Nah, apakah artinya ini sistem pemerintahan itu resisten, sistem pemerintahan Islam atau sistem kekhilafan itu resisten gitu. Kalau tadi kemudian kan jenengan menarasikan Amerika tuh kuat gitu ya, karena tadi eh, partisipasi rakyatnya itu diakomodir luas gitu. Nah, sementara dalam Islam kan tidak begitu. Ya Ustadz mohon tanggapannya itu. Ya, jazakumullah khair. Ya, amin. Langsung aja. Monggo tak. Ya, apa aja. Oh, yang pertama tentang betul ya tadi disinggung bahwa apa namanya apa yang menjadi dasar model pemerintahan Amerika itu seperti yang sudah saya jelaskan karena memang eh, mereka itu atau di Amerika ini mereka tidak melihat bahwa pemerintah itu pemerintah ideal itu tidak dibangun berdasarkan sekedar logika ya. Tetapi didasarkan atas faktual dan aplikatifnya. Ya kalau logika kan belum tentu faktual dan aplikatif gitu. Tapi kalau apa namanya faktual temui ya, dan itu kalau dikaitkan dengan karakter pragmatism, yaitulah pragmatism ya yang sudah kita bahas di minggu lalu gitu. Justru dengan karakter pragmatisnya itu mereka melihat bukan bicara ideal gitu, tapi bicara apa yang
nampak di depan mata, kemudian mereka selesaikan, mereka buat mekanisme pemerintahan seperti ini. Gitu. Jadi sangat erat ya kaitannya antara pragmatisme itu dengan model pemerintahan yang dibangun oleh Amerika. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya sudah disinggung ya tentang struktur di pemerintahan, terutama di bagian legislatif itu di Amerika itu dia menganut 2 kamar, sama kayak di Indonesia ya. Ada MPR, yang MPR itu beranggotakan DPD dan DPR kalau di Indonesia. Nah, kalau di Amerika ada Kongres, nah, Kongres itu beranggotakan Senat. Senat itu kalau di kita adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Orang-orang yang mewakili negara bagian itu namanya Senat. Ada House of Representative atau kita disebutnya DPR. Dia mewakili partai gitu ya. Jadi kalau di padanannya begitu. Nah, jadi mirip Kongres itu MPR, Senat itu DPD, House of Representative itu DPR. Nah, bedanya kalau di Amerika itu dia Kongres itu dipimpin oleh wakil presiden gitu. Jadi ada wakil presiden yang memimpin Kongres gitu. Nah, itu yang bedanya gitu. Kalau kita kan MPR ada ketuanya dipilih dari anggota itu kan. DPR ada ketuanya, DPD ada ketuanya gitu. Nah, jadi betul-betul dipisahkan dengan eksekutif. Kalau di Amerika itu Kongres itu pemimpinnya adalah siapa tadi wakil presiden. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, Indonesia Amerika sama pakai sistem pemerintahan presidensil. Ya. Saya ulas lagi. Ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan. Ya. Bentuk negara itu serikat dan kesatuan. Bentuk pemerintahan itu, kalau bentuk pemerintahan berarti berapa orang yang merintah. Kalau satu orang berarti kerajaan. Ada oligarki, ada aristokrasi, ada demokrasi. Itu namanya bentuk pemerintahan. Ada sistem pemerintahan. Nah, yang tadi ditanyakan itu sistem pemerintahan. Itu ada 2 model utama. Ada parlementer, ada presidensial. Bedanya apa? Presidensial itu antara kepala negara dan kepala pemerintah itu satu orang. Gitu. Nah, Indonesia dan Amerika sama. Dia presidensial. Yang membedakan Indonesia Amerika itu bukan di sistem pemerintahannya, tapi di bentuk negaranya. Karena Amerika adalah negara serikat, Indonesia negara kesatuan. Walaupun rincian dari sistem pemerintah itu tentu beda. Tadi di bagan apa namanya? Di bagan saya sekalian share lagi ya. Ya kelihatan. Nah, di bagan ini, di bagan sistem pemerintahan Amerika itu tentu ini sangat beda ya dengan Indonesia. Karena memang Amerika membangun walaupun dia presidensial, kekuasaan presiden itu dia adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di tangan satu orang, tapi model pembentukan kabinet ya, rinciannya lah ya, rinciannya itu beda. Tentu rincian ini kalau Indonesia karena memang tidak baku ya, makanya tadi muncul menteri ganti presiden, muncul kementerian-kementerian yang berbeda, bahkan nomenklaturnya itu. Kalau di Amerika itu nggak boleh, itu ada perubahan nomenklatur yang bergantung kepada perubahan siapa presidennya, itu nggak boleh. Jadi kalaupun ada perubahan nomenklatur itu, misalnya kementerian baru gitu ya, nah itu tidak boleh hanya sekedar kehendak presiden gitu. Itu harus kemudian disetujui dengan Senat gitu. Karena sudah ada kaidah baku. Nah, itu yang membedakan ya antara Indonesia dan Amerika dari sistem pemerintahannya. Jadi sama-sama presidensial, cuma nanti di rinciannya yang berbeda. Kemudian yang keempat tentang partisipasi ya.
bahwa memang ada partisipasi untuk kemudian memilih aparatur gitu. Nah, ini yang juga membedakan antara Amerika dengan sebenarnya di Indonesia juga ada sebenarnya pemilihan aparatur itu. Cuman kan dalam skala yang terbatas ya. Contohnya apa di Indonesia? Misalkan eh, kita memilih presiden, jelas ya, memilih anggota DPR, anggota DPRD, DPD gitu. Apakah kita memilih polisi? Ya tidak secara langsung. Pemilihan polisi itu, misalkan Kapolri atau Panglima TNI itu kan melalui rakyat. Dari mana? Dari wakil rakyat gitu. Jadi tidak secara langsung gitu ya prosesnya itu. Tapi itu dianggap sebagai cara pelibatan apa namanya rakyat untuk memilih aparatur gitu. Nah beda kalau dengan Amerika memang kayak misalkan di negara bagian ya jaksa itu apa jaksa negara ya. Kalau kita kan jaksa itu apa istilahnya pegawai negara ya. Jadi kalau di pengadilan jaksa itu ya karena memang karir dia jaksa gitu. Kalau di Amerika itu jaksa itu bisa dipilih itu negara bagian ini jaksanya siapa gitu. Nah, itu dilakukan pemilihan untuk jaksa state ya jaksa negara bagian gitu. Termasuk juga hakim ya. Kalau kita kan hakim juga nggak bisa milih ya. Apa ya karir gitu karir di Kementerian Kehakiman. Tapi kalau di Amerika hakim state itu dipilih gitu. Nah, itu yang disebut sebagai sampai memilih aparaturnya gitu. Dan ini tadi menjadikan tingkat partisipasi dan kepemilikan dari masyarakat terhadap negaranya itu menjadi kuat gitu. Tidak kayak kita kan, kita itu memilih hanya 5 tahun sekali kan. Setelah itu seolah-olah nggak ada hubungan antara rakyat dengan pemerintahan karena kita hanya dibutuhkan pada saat pemilu saja gitu. Kalau di Amerika nggak begitu gitu. Ya, pemilunya juga tidak 5 tahun sekali. Ya, mungkin tiap tahun itu ada pemilu ya. Mungkin di skala negara bagian ada pemilihan jaksa setempat, ada pemilihan senat setempat gitu ya. Kemudian juga ada pemilihan hakim setempat gitu. Jadi rakyat itu terus dilibatkan di dalam proses bernegara gitu. Tidak hanya sekedar objek gitu. Note-nya ya. Ini jangan dianggap muji-muji. Harus ada running tag. Kesannya muji terus gitu. Oke, berikutnya tentang ya, ya tentu kalau mau dibandingkan dengan Islam ya, ini baru kita kita bisa. Jadi membandingkan itu tidak boleh langsung ke praktikal ya, ke hal-hal yang sifatnya teknikal, praktis itu juga nggak boleh gitu. Saya buat tesis ya di studi ilmu politik saya itu tentang membandingkan Undang-Undang Dasar 45 dengan Masru Dustur ya, dengan rancangan Undang-Undang Dasar Islam gitu. Nah, tentu kalau hanya membandingkan oh kalau ini Majelis Syuro, ini MPR, ini langsung gitu ya. Itu akan kehilangan nilai filosofinya. Makanya membandingkan itu harus diawali dengan nilai-nilai filosofisnya yang dasar gitu. Baru nanti bolehlah hal-hal yang sifatnya teknikal kita pengen tahu apa sih bedanya gitu. Kayak tadi kan Kongres dengan MPR gitu ya. Kemudian Senat dengan DPD ya. Karena memang tahu. Tapi dari sisi filosofi itu kan harus juga dijelaskan dulu gitu. Landasan membangun negara Indonesia dengan negara Amerika itu beda landasan filosofinya, termasuk juga dengan Islam gitu. Kenapa misalkan tadi kok Islam jadinya tidak partisipatif gitu ya? Karena kan di situ dijelaskan dulu tentang bagaimana apa filosofis negara khilafah itu gitu. Sehingga nanti partisipasi rakyat dalam perspektif negara khilafah itu pasti akan berbeda dengan partisipasi rakyat dalam negara Amerika Serikat. Kemudian juga
apa namanya, membangun rasa hubungan ya, membangun hubungan antara rakyat dengan penguasa dalam Islam itu juga berbeda antara membangun hubungan rakyat dengan penguasa dalam sistem demokrasi. Nah, baru kita bisa ngerti gitu. Oh, ternyata khilafah walaupun tidak partisipatif dalam kacamata demokrasi, tapi kepemilikan rakyat terhadap negara itu tetap kuat gitu. Dari mana? Ya tadi dari landasan filosofis bahwa bernegara itu bagian dari ketundukan terhadap syariat, ada bangunan takwa, bahwa takwa itu tidak cukup individu masyarakat tapi takwa bersama-sama dalam negara dan seterusnya gitu. Nah dari situ dulu masuknya gitu, sehingga jangan sampai akhirnya menyimpulkan gara-gara hal-hal yang sifatnya teknis kok Islam tidak partisipatif gitu. Sedangkan dalam persepsi kita partisipasi itu suatu hal yang baik gitu ya. Ya enggak juga gitu. Karena Islam sudah punya leveling penerapan syariat gitu. Ada yang sifatnya otoritatif, tidak perlu partisipasi gitu ya. Karena memang syarak menuntut begitu dan secara prinsip ya harus begitu. Di dalam kitab Saksiyah juz awal misalkan terkait dengan masalah syuro ya itu dijelaskan dengan menarik gitu. Bagaimana misalkan memilah terkait dengan musyawarah ya antara terkait dengan hukum syara itu kan nggak ada musyawarah tapi terkait dengan masalah takrifat ya kemudian hal-hal yang sifatnya faniyah teknis gitu itu kan juga tidak ada musyawarah baru musyawarah itu didudukkan ya kalau bicara musyawarah itu adalah partisipasi itu hal-hal yang sifatnya amali ya apa yang diimplementasikan barulah di situ musyawarah gitu tapi kan bukan berarti ya tadi Islam jadinya mengekang berpendapat dan seterusnya gitu. Ya kalau dalam penetapan hukum syara ya tidak perlu pendapat kan. Ketika Allah tetapkan bahwa hukum sesuatu itu adalah halal haram ya nggak perlu musyawarah lagi kan gitu. Nah, itu kan masalah filosofis gitu ya. Nanti kelas saksi ada di kelas lainnya. Tidak dibahas di sini. Itu ada menarik menurut saya untuk bisa menundukkan walau alam. Mungkin itu ya. Tadi 5 pertanyaan dari siapa tadi? Bu Faiz. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz di kolom pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ina. Ibu Ina atau ya, Ibu Ina atau Mbak Ina ya, mohon maaf. Pertanyaannya ini Ustaz. Beliau mengirimkan chat melihat cara pemilihan presiden di Amerika yang mana demokrasi yang tidak melakukan one vote one people nampaknya berbeda di Indonesia maksudnya. Kita sendiri mengetahui bahwa demokrasi tetap salah. Secara teknis nih Ustaz, mana yang lebih baik Ustaz? Demokrasi Indonesia atau Amerika yang lebih baik Ustaz? Nah ini beliau minta tanggapan Ustaz. Udah dijawab kan, dua-duanya salah. uh, ya tadi kan ukuran yaitu pertama ya ukuran baik buruknya apa dulu ya. Kalau dalam timbangan syara ya dua-duanya tentu tidak baik gitu ya. Tapi dalam konteks memilih apa namanya memilih orang ya ala Amerika dengan model electoral college ya bertahap gitu dibandingkan dengan Indonesia yang sifatnya one man one vote ya pemilihan suara langsung. Walaupun sebenarnya kalau kita baca di Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 7 ya kalau nggak salah itu ada rinciannya sebenarnya gitu. Jadi ada syarat dan ketentuan gitu. Misalkan disebutkan misalkan terkait dengan persebaran bisa
di atas 50% menang, tapi persebarannya di sekian provinsi. Gitu. Tetap Indonesia itu juga ingin presiden yang terpilih itu bukan presiden Jawa gitu. Kenapa saya sebut presiden Jawa? Karena 2/3 penduduk Indonesia itu di Jawa gitu. Jadi ngapain juga presiden itu harus kampanye ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua kan gitu ya. Cukup kalau ngejar jumlah suara terbanyak ya keliling aja dari Banten sampai Jawa Timur gitu ya. Selesai itu 50% gitu. Lebih gitu. Kalau ngejarnya hanya 50%. Padahal di situ hanya berapa? 6 provinsi ya. Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur gitu. Makanya di situ ada ketentuan, ada berapa jumlah provinsi disebut gitu. Dan juga di masing-masing di sekian provinsi itu harus sekian. Jadi kalau dibaca rinci itu juga tidak saklek ya. Pemenang itu adalah pemilih orang yang mendapatkan suara terbanyak. Gitu. Makanya kita juga harus baca rinci juga. Gitu. Jadi Indonesia juga ya bukan muji Indonesia ya, sudah punya cara untuk menepis kekhawatiran bahwa presiden itu cukup Jawa saja. Walaupun memang faktanya presiden Indonesia kan Jawa terus ya. Dari Presiden Soekarno sampai sekarang. Kecuali yang nggak sengaja jadi presiden. Ya, B.J. Habibie itu kan nggak sengaja jadi presiden. Jawa sentris itu menjadi suatu keniscayaan pragmatis gitu ya. Karena yang non Jawa ya walaupun kita bicara Indonesia ya secara kesatuan, tapi ya fakta yang ada di dalam benak masyarakat itu ya tentu ikatan-ikatan yang terdekat itu yang pasti mempengaruhi. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya punya antisipasi, baik Amerika ataupun Indonesia gitu. Sehingga ya cuman begini, Amerika itu dia sudah berpengalaman sekian ratus tahun gitu ya. Sehingga sudah punya pola pemilihan presiden itu seperti yang kita lihat saat ini. Mungkin nanti di pertemuan minggu depan ya kita akan bahas tentang partai politik di Amerika Serikat itu seperti apa dan bagaimana kepala negara terpilih ya di Amerika itu seperti apa. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang belum 1 abad dan juga ajak ya sistem pemilunya. Kenapa saya sebut belum ajak? Karena dari merdeka kita baru pemilu kan tahun 55 ya. Pemilu pertama dan baru pemilu lagi setelah Orde Baru tahun 71 gitu. Baru itu mulai terpola walaupun pada masa Orde Baru juga ya begitulah Orde Baru mengatur untuk mempertahankan rezim Orde Barunya dia ngatur sistem pemilunya. Reformasi ada harapan perbaikan. Tapi ketika muncul politik pencitraan di tahun 2009, nah sekarang itu bergeser gitu. Muncullah semacam oligarki. Apalagi sekarang ketika alat-alat pemerintahan, alat-alat negara itu digunakan untuk memperkuat rezim gitu dan akhirnya berarti mekanismenya itu belum ajak gitu. Aturannya sudah ada ya. Baik Undang-Undang Dasar termasuk yang di amandemen tahun 2000 diberlakukan 2002, kemudian juga ada Undang-Undang Pemilu gitu ya dan seterusnya dibuat tapi itu belum menjadi sesuatu yang ideal bagi Indonesia. Mau dibandingkan dengan Amerika yang sudah ratusan tahun. Makanya yang Amerika pun ada titik-titik lemahnya gitu. Ya kalau pikiran saya ya ngapain juga gitu ya. Kalau istilah Sunda itu ngagu gulung apa menggeluti sesuatu yang tidak ideal ya kita apalagi Muslim ya kita pelajari aja sistem pemerintahan Islam yang sudah pasti ideal dan punya mekanisme yang bagus ya kita propagandakan kita dakwahkan sehingga ya udah tinggalkan saja gitu ngapain juga kita pusing-pusing gitu ya. Tapi ya sekedar pengetahuan apa-apa itu Bu Ina ya walau
Ya, alhamdulillah kami rasa cukup jelas ya tanggapan dari Ustadz berkaitan dengan pertanyaan yang masuk melalui Ibu Ina atau Mbak Ina ya. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Rio atau Mas Rio. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Kalau dilihat dari siklus sejarah, keruntuhan sebuah negara adidaya adalah pasca keberadaan puncak kejayaannya. Contoh Khilafah Islam dan Uni Soviet runtuh setelah berada di puncak. Apa sajakah penyebab keruntuhan itu dan apakah Amerika sudah ada tanda-tanda keruntuhannya? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Nah, monggo Tad. Ya, kita sedang membahas kejayaannya. Nanti di akhir bab, bukan bab ya, penjelasan Amerika itu sekilas diulas ya terkait dengan Amerika ini. Walaupun memang sekarang faktanya Amerika itu sedang ada di puncaknya ya. Bahkan para apa namanya ilmuwan Amerika itu kan dengan jumawa mereka menulis ya. Yang terkenal itu kan Francis Fukuyama ya, menulis buku The End of History, ya, akhir dari sejarah, bahwa kemenangan kapitalisme itu adalah akhir dari sejarah. Artinya ya tidak ada keruntuhan Amerika karena sejarah itu berakhir dengan kejayaan Amerika. Dan Amerika itu selalu mengeluarkan rilis ya melalui NIC, National Intelligence Council. Setiap 20 tahun dia keluarkan buku analisis masa depan ya. Yang dulu sangat terkenal itu The Mapping Global Future ya, prediksi 2020. Sebenarnya itu skenario yang mereka perkirakan gitu ya. Dibuat tahun 2021 tahun 2001 bercerita 2020 itu ada 4 skenario. Nah, yang terbaru itu kemarin dikeluarkan tahun 2020 ya. Ada skenario 2040 gitu. Nah, selalu di dalam skenario yang dibuat oleh NIC itu memang ada tantangan masa depan gitu. Prediksi mereka ya. Kalau di 2040 itu bicara tentang tantangan Cina, tantangan ketidakstabilan India gitu. Tapi tetap saja mereka nggak punya potensi untuk tetap mempertahankan kejayaannya gitu. Ya tentu kan ini ya nanti di minggu depan ya kita bahas. Inilah salah satu kekuatan Amerika itu ditopang oleh para ilmuwan ya yang selalu melakukan riset ya. Jadi tabiat berpikir bagi orang-orang Amerika itu walaupun memang buka semua ya, tapi ada orang-orang yang ditugaskan untuk memikirkan masa depan. Gitu. Ada lembaga think tank ya, ada lembaga kajian, ada lembaga riset yang mereka itu serius gitu untuk mempelajari kira-kira gimana supaya Amerika tetap jaya, ancaman-ancaman apa tantangan-tantangan di masa depan gitu. Dan mereka lakukan rekomendasi gitu. Nah, dengan begitu maka sampai sekarang setidaknya ya, walaupun memang kalau dilihat dari kejayaan negara adidaya kan Amerika baru pasca Perang Dunia Kedua kan belum sampai 100 tahun juga gitu. 2004 ya 45 kan nanti artinya dibandingkan dengan kejayaan kekhilafan Islam misalkan ya, itu ya masih belum seberapa sebenarnya. Tapi keseriusan itu ditunjukkan oleh para ilmuwan di Amerika. Gitu. Makanya kalau tadi bicara tentang apa namanya siklus ya, ya ya tentu setelah puncak itu ya turun gitu. Nah, cuman memang saat ini diprediksi Amerika itu sudah mengalami decline ya, penurunan. Gitu. Jadi kritiknya itu memang tidak terhadap Amerikanya, tapi terhadap adidaya kapitalisme global. Gitu. Misalkan kritik terhadap sistem keuangan global, termasuk juga kritik terhadap PBB gitu, atau sekarang kasus yang terkait dengan Palestina ya, bagaimana Amerika itu dengan
dengan terang-terangan dia itu di belakang Zionis Yahudi gitu ya. Sudah tahu Zionis Yahudi itu sedemikian rupa, tapi Amerika merasa ya itu nggak salah gitu. Artinya nilai-nilai yang dia usung sebagai nilai-nilai baik menurut dia ya, kapitalisme global, demokrasi, HAM dan seterusnya, justru menunjukkan hipokritnya Amerika gitu. Dia minta negara lain demokratis, tapi dia juga support negara yang tidak demokratis gitu. Dia minta negara lain menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, tapi negara yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dia support gitu. Artinya kan ini menjadi menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diusung oleh Amerika itu sebagai nilai-nilai baik menurut dia itu ya hipokrit gitu. Dan itu bisa menjadi muncul antras ya, ketidakpercayaan masyarakat dunia terhadap kepemimpinan Amerika. Ini menjadi poin awal negara-negara lain itu merasa jengah gitu untuk dipimpin oleh Amerika. Ya, dalam konteks ekonomi misalkan sekarang sudah ada muncul upaya tandingan ya, ada bridge misalkan ya. Walaupun ya belum sampai level bisa menandingi juga. Nilai demokrasi kan mulai dikritik gitu. Kemudian juga nilai HAM dan seterusnya itu juga mulai dipersoalkan gitu. Nah, sampai suatu titik memang harus ada pembanding gitu ya. Jadi keruntuhan itu akan diiringi dengan kebangkitan sebuah sistem baru. Dan kebangkitan sistem baru itu harus menjadi compare ya, pembanding terhadap sistem yang sekarang eksis gitu. Kalau ini rusak mau pindah ke yang mana gitu. Nah, maka tugas kita sebagai umat Islam, ini juga nanti di bagian akhir ya kitab ini adalah menghadirkan kebaikan itu ya, menghadirkan Islam rahmatan lil alamin itu sehingga orang bisa membandingkan kerusakan Amerika dengan kemuliaan Islam. Dan sebenarnya Islam sudah punya sejarah itu gitu. Tinggalkan masalahnya dengan apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya ya, Barat untuk menghapus memori terutama di umat Islam terkait dengan kemuliaan Islam, kejayaan Islam itu. Nah, ini harus dibalikkan ya, kita punya PR besar itu untuk mendakwahkan Islam. Itu Bang Azhar ya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan Pak Rio atau Mas Rio. Dan ini ada pertanyaan terakhir Ustadz dari ini Ibu ini pasti nih karena Umi ya. Ibu atau Umi Y-nya nih kita inisial. Ustadz Afwan izin bertanya, tadi kalau tidak salah dijelaskan bahwa Presiden Amerika dipilih langsung oleh rakyat dan rakyat diberi kebebasan untuk memilih secara langsung. Tapi bagaimana dengan statement yang mengatakan bahwa walaupun pemilihan secara langsung, tapi tetap saja presiden sudah ditentukan oleh para kapital atau istilah lainnya oligarki. Mohon penjelasan Ustadz, dan apa gunanya pemilu kalau presidennya sudah ditentukan para kapital? Monggo Ta. Ya, makanya kita harus menempatkan ya pemilu itu sebagai bagian dari sistem demokrasi kapitalisme global gitu. Artinya bagaimana para kapitalis ini bisa melanggengkan kekuasaannya dengan mekanisme politik yang mereka bangun gitu ya. Yang tadi yang partisipatif yang seolah-olah didukung oleh rakyat gitu. Padahal hakikatnya adalah yang berkuasa itu adalah kaum kapital. Nanti di minggu depan juga ada disinggung sedikit ya terkait dengan partai politik, siapa di belakang mereka dan support apa dari kaum kapital itu terhadap partai politik di Amerika Serikat gitu. Jadi makanya sama saja sebenarnya di Indonesia atau di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu hanya alat gitu ya, alat untuk membohongi rakyat gitu. Itu ada kitab kecil ya, saya menarik kalau mau dibedah atau sudah dibedah mungkin.
demokrasi, sistem kufur itu. Kalau saya ya secara keseluruhan kita itu menarik. Cuman yang menarik itu ketika membahas bagaimana demokrasi itu menipu rakyat gitu ya. Bukan dari konteks hukum syaranya yang memang itu sistem kufur, tapi bahwa mekanisme demokrasi itu dibuat sedemikian rupa. Kalau kata orang Sunda itu jiganunya gitu ya, apa jiganunya? Seperti iya gitu. Padahal enggak gitu. Dia bilang kedaulatan di tangan rakyat, padahal enggak gitu. Dia bilang dengan partisipasi ya, nyoblos pemilu, kemudian memilih dialah wakil rakyat, padahal enggak gitu. Nah itu yang kemudian harus betul-betul dijelaskan kepada masyarakat gitu, bahwa ini sistem tipu-tipu gitu. Oh ini wakil saya, ini presiden pilihan saya, ya tinggal dicek benar enggak gitu. Padahal enggak kan, karena dia sudah disediakan gitu. Disediakan oleh siapa? Mungkin taraf yang masih rasional disediakan oleh partai. Dan pertanyaan berikutnya, apakah betul itu partai yang menyediakan? Ya, partai juga tergantung pemodal dari partai. Apakah partai itu kayak di Amerika kan bikin konvensi partai, sehingga seolah-olah warga partai itu memilih di antara mereka, inilah presiden pilihan partai yang disodorkan ke rakyat. Nah, cuman ternyata di belakang itu kan ada sponsor dan seterusnya. Sama lah ya kayak di Indonesia kan, kita ada 3 kandidat kan gitu. Di salah satu kandidat yang diusung banyak partai gitu ya, kok capresnya itu wapresnya itu gitu. Itu kan salah satu kritikan tajam itu. Bagaimana partai yang senior, Golkar misalkan ya, dengan ada ketua umumnya sampai tidak dapat apapun gitu ya, untuk diusung gitu ya. Kenapa kok orang itu gitu? Berarti kan itu tadi disediakan oleh kaum kapital ya, kalau tadi Umi ya, seperti itu ya. Jadi memang betul bahwa pemilu itu eh, hanya sebagai tools ya, alat, cara, ala-ala gitu, supaya seperti kelihatan ya tadi jiganunya ya seperti iya gitu. Padahal ya sebenarnya itu cara untuk menipu rakyat gitu. Karena itu sebenarnya tidak real gitu, tidak real. Gitu. Dan ya kasihan kan masyarakat yang terus dibodohi oleh sebuah mekanisme yang dibuat seperti itu. Oke, betul. Jadi apa gunanya pemilihan presiden? Ya gunanya legitimasi ya, bahwa memang calon yang disediakan oleh kapital itu disahkan ya, dilegitimate ya, dipilih gitu ya, seolah-olah dipilih gitu, sehingga dia betul-betul dapat label pilihan rakyat gitu. Sehingga mereka berkuasa itu mendapatkan legitimasi dari rakyat. Bahwa nanti kalaupun mereka apa namanya dengan sistem demokrasi itu mereka terpleset gitu ya, ternyata rakyat lebih memilih orang lain yang tidak disediakan. Itu ada kandidat apa istilahnya tuh kuda hitam gitu ya, kayak kasus di Mesir. Ya mereka nggak peduli juga dengan demokrasi, ya kudeta juga kan gitu. Muhammad Mursi yang menang dengan mekanisme pemilu di Mesir ketika tidak sejalan dengan keinginan negara adidaya, ya kudeta gitu. Mereka nggak peduli lagi dengan demokrasi gitu. Jadi demokrasi itu digunakan sebagai alat. Tapi ketika alat itu tidak berguna, ya dicampakkan juga demokrasi. Nah ini yang harus juga disadari ya oleh umat Islam. Gitu. Jangan sampai terjebak dengan tipu-tipu kayak begitu. Gitu. Jadi kita harus fokus straight di agenda utama umat ya. Bagaimana kita membangun peradaban Islam dengan sistem Islam, dengan konsep-konsep Islam, dengan cara yang Islam juga. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, semua pertanyaan sepertinya sudah dijawab oleh Ustadz. Ustadz, untuk sesi malam ini bisa kasih closing statement sebagai akhir sesi kita? Ya, itulah Amerika ya. Kita belum tuntas. Kalau di kitab kita
nanti akan bahas tentang tadi ya, partai politik. Kita kenali Demokrat, Republik, kemudian juga tadi di belakang itu ada kaum kapital. Mungkin 2 pertemuan lagi lah insya Allah. Dan yang menarik di belakang itu kita coba elaborasi dari aspek media massa, militer, kemudian saintis ya, macam-macam, karena memang dikutip juga di kitab ini walaupun tidak. Nanti kita coba sama-sama elaborasi lah, sehingga nanti kita punya pemahaman yang utuh tentang Amerika. Lagi-lagi bukan untuk memuji ya, tetapi untuk mengenali musuh itu kan harus betul-betul, untuk mengalahkan musuh itu harus kita kenali itu musuh itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan semakin kenal musuh bukan malah jadi kepincut dengan musuh, tapi ya kita siap gitu ya untuk menghadapi adidaya yang semacam itu. Gitu. Insya Allah ini jadi penyemangat buat kita untuk menguatkan dakwah di tengah-tengah. Wallahu a'lam.